اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib tidak lupa mengajak seluruh hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, terutama pada diri khatib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, terkadang banyak di antara kita yang menilai seseorang dari penampilannya, dan tidak sedikit di antara kita yang menganggap remeh sebuah amalan kecil, padahal itu adalah amalan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara kita sampai memvonis, mencap seseorang bahwa ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan atau kesalahan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Ada sebuah kisah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini banyak diambil oleh para dai dan daiyah sekarang sebagai referensi dalam berdakwah. Kisah ini adalah kisah nyata, kisah seorang dai dari Maroko. Beliau suatu malam beliau mimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah SAW. Apa pesan Rasulullah SAW dalam mimpinya? Kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah di kota Mekah itu. Dia adalah penghuni surga, ahli surga. Kemudian dai ini terbang dari tidurnya dan dia mengatakan, ini hanya sebuah mimpi saja, tidak ada hubungannya saya dengan orang Mekah. Akhirnya di malam yang kedua, dai ini kembali bermimpi dan didatangi oleh Rasulullah SAW. Mimpinya sama jemaah yang mulia seperti malam yang pertama. Begitupun dengan malam yang ketiga, mimpi terulang kembali seperti mimpi di hari yang pertama dan kedua. Dan akhirnya dai ini memutuskan untuk membeli tiket untuk pergi ke Mekah. Sesampai di Mekah, dai ini kemudian menelpon rekan sesama dakwahnya untuk menanyakan tempat hamba Allah yang ada dalam mimpi. Akhirnya dai ini melaksanakan umrohnya terlebih dahulu, dan setelah selesai melaksanakan umroh
Beliau mencari alamat orang yang ada dalam mimpinya tersebut. Dan akhirnya alamat pun ditemukan bahwa hamba Allah itu ada di satu daerah yang daerahnya kumuh, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dai ini pergi bersama mereka dakwahnya, sesama dai ini. Sesampai di daerah itu, dai ini bertemu dengan pembesar kampung itu, katakanlah seperti di daerah kita ini Pak RW-nya. Bertemu dengan Pak RW-nya. Kemudian dai ini bertanya kepada Pak RW-nya, "Wahai saudaraku, apakah engkau kenal dengan yang namanya Fulan bin Fulan?" "Kenal." "Ada apa saudara ingin bertemu dengan dia?" "Padahal saya melihat bahwa kalian ini adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang dihargai oleh orang banyak. Sedangkan dia itu adalah orang ahli maksiat, orang buruk. Seandainya ada orang yang buruk di kota Mekah ini, dia itu adalah orang yang paling buruk." Dan akhirnya apa yang dijawab oleh dai itu? "Tidak, saya bertemu dengan Fulan bin Fulan." Akhirnya Pak RW-nya mengantarkan kepada sampai di rumahnya. Sampai di rumah hamba Allah itu, kemudian dai itu memberikan salam, "Assalamualaikum." Dan hamba Allah itu kedua, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Dai ini heran, di mukanya tidak ada tanda bahwa dia ini orang soleh. Karena dia ini disampaikan oleh Rasulullah intinya dia ini adalah ahli surga, tapi tidak ada dalam dirinya tanda bahwa dia adalah ahli surga, tanda kesolehannya, kemudian dari penampilannya. Dan akhirnya dai ini hamba Allah ini bertanya, "Ada apa ya saudaraku? Kenapa engkau kemari ingin bertemu denganku?" "Wahai saudaraku," kata dai itu, "sesungguhnya aku datang kepadamu ingin menyampaikan berita gembira bahwa sesungguhnya engkau adalah ahli surga." Kemudian hamba Allah itu menangis, jemaah mulia. Dia menangis. "Kenapa saya? Mungkin saudara itu salah orang. Saya ini ahli maksiat. Saya ini bukan ahli ibadah, bukan orang yang soleh." Itu tidak penting, kata dai itu. Yang penting saya menyampaikan amanah bahwa sesungguhnya engkau adalah penghuni surga. Akhirnya dai itu bertanya kepada hamba Allah itu, "Wahai saudaraku, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga engkau menjadi ahli surga?" Kemudian hamba Allah itu menjawab, "Saya tidak memiliki amalan apapun. Saya ini ahli maksiat. Saya ini orang berdosa." "Tidak, wahai saudaraku," kata dai itu, "coba ingat kembali, apa amalanmu membuat engkau menjadi ahli surga?" Akhirnya hamba Allah itu mengingat, di samping rumahku katanya ada seorang janda. Ketika suaminya meninggal dunia, tidak ada satupun orang di kampung ini yang memperhatikannya. Akhirnya saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian dari gajiku untuk membiayai kebutuhan janda itu. Kemudian dai itu mengatakan, "Itulah amalan kamu, saudara." Akhirnya dai itu mengajak hamba Allah ini untuk pergi sholat berjamaah di Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, singkat cerita, ketika hamba Allah dan dai ini beserta rombongan dai ini masuk di Masjidil Haram, hamba Allah ini menangis, terharu, seakan-akan dia memasuki sebuah tempat yang luar biasa sejuk, aman, damai dan tentram. Padahal sebelumnya dia ini pernah memasuki Masjidil Haram, tapi tidak seperti yang dirasakan pada saat itu. Nikmatnya luar biasa, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hamba Allah ini salat berjamaah waktu itu. Dalam cerita itu dikatakan mereka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Pada rakaat pertama hamba Allah ini melakukan takbir
takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian dia menangis ketika mendengarkan bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu dia sujud tidak bangun. Rakaat pertama dia sujud tidak bangun. Kedua sampai rakaat terakhir, sujud terakhir dia tidak bangun. Selesai salat maghrib, ya, kemudian dai itu bergerak-gerakkan. Ya, hamba Allah itu ternyata dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ibrah apa? Ya, apa hikmah di balik kisah ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 5 poin yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah di atas. Yang pertama, tidak boleh menilai, ya, seseorang itu dari penampilannya. Ya. Bisa jadi hari ini dia berpenampilan seperti orang yang lain, bisa jadi besok dia menjadi ahli ibadah dan orang yang paling mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia tidak terkenal, di bumi tidak terkenal, namun di langit dia dikenal oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hambanya, apakah hambanya dia ganteng, cantik, ya, apakah dia adalah orang yang kaya atau miskin, tidak, jemaah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apakah hambanya itu adalah orang ganteng atau tidak, orang cantik atau tidak, apakah dia adalah hartawan atau dermawan, ataukah dia adalah orang yang miskin. Allah tidak pernah melihat itu semua. Tapi Allah melihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah itu melihat hati hamba, apakah hatinya bersih, apakah ada di dalam hatinya rasa iri atau tidak, rasa dengki, rasa apa lagi, ya sombong, rasa dendam kepada sesamanya, ya, atau dalam ibadahnya dia ikhlas atau tidak, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ya, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah jangan pernah menilai, menjustifikasi seseorang atau mencap seseorang dari sikap dan perilakunya. Bisa jadi hari ini dia adalah ahli maksiat, dia adalah orang yang berdosa, selalu melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi di akhir hayatnya Allah tutup hayatnya, kehidupannya dengan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli nar." Sesungguhnya ada di antara kalian nanti fay'amalu bi'amali ahli nar, mereka beramal amalan ahli surga, fay'amalu bi'amali ahli jannah, mereka beramal amalan orang yang menjadi ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai tidak ada batas antara dirinya dengan surga, illa dira'un, kecuali sehasta. Fasbiqu alaihi alkitab, kemudian mautnya datang menjemputnya. Namun di akhir hayatnya fay'amalu bi'amali ahli nar, dia beramal amalan ahli neraka, mengakibatkannya dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya Anda di antara kalian nanti dia beramal amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira'un, sampai tidak ada batas antara dirinya dan neraka itu illa dira'un, kecuali sehasta. Fasbiqu alaihi alkitab,
kemudian dia didahului oleh maut. Fayamalu bi amali ahli jannah, namun di akhir hayatnya dia melakukan satu kebaikan, namun kecil, namun kebaikan itu menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh menilai seseorang dari status sosialnya, bahkan kedudukan dan jabatannya. Hari ini bisa jadi dia adalah jenderal tertinggi, ya, kedudukannya tinggi, pangkatan jabatannya, namun bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dia rendah. Bisa jadi hari ini dia seorang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, namun bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia yang paling mulia. Kenapa? Karena ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah kita tidak boleh menganggap remeh satu kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan yang kita lakukan, hatta kita menyingkirkan duri dari jalan, itu bisa jadi mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tahqiranna syai'an min al-ma'ruf wa an tukallima akhaka wa an munbasitu ilayhi wajhuka inna dzalika min al-ma'ruf." Janganlah kalian meremehkan satu kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya, karena amalan yang demikian itu adalah bagian dari kebajikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penuhi hajat saudara kita, jamaah. Terkadang kita ini ketika melihat orang yang meminta-minta, kita tidak mau menghiraukan mereka. Bahkan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan jemaah yang bisa jadi mereka itu meminta haknya, karena dalam diri kita, dalam harta kita itu ada hak orang lain, jemaah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang menolong, yang penuhi hajatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajatannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah